Oke, balik ke video gue. Ini udah video ketiga, bajunya sama aja, cuman pindah setup. Tapi ini konten yang akan gue bahas adalah tentang para pengguna WR yang pengen pakai velg supermoto. Tipsnya coba nonton video ini. Oke, selamat datang di channel Vincent Garage, channel yang akan membahas hal-hal yang berhubungan otomotif, terutama di dunia roda 2. Sekarang kita mulai bahas ke bagian para pengguna WR yang pengen ganti velg jadi supermoto. Apa aja yang harus diperhatiin dan apa aja yang harus dibeli, mari kita bahas. Jadi buat para pengguna WR, pastikan velg depannya 21, belakangnya 18 ya. Kalau mau ganti velgnya ukuran berapa kalau mau supermoto? Paling standarnya itu adalah 3 inch dan 3,5 inch. Depan 3 inch, belakang 3,5 inch. Velg yang paling cukup lumrah bisa ada Expedition, bisa ada RK Takasago, sama bisa pakai Verosi. Itu yang paling lumrah yang ada di Indonesia ya. Warna bebas terserah semau lu. Cuman kalau gue sendiri gue pakainya velg Expedition. Karena kenapa? Karena nanti gue jelasin di endingnya. Udah gitu, dari habis velg beli juga jari-jarinya. Jari-jarinya jangan sampai salah. Gue pertama pakai jari-jari bawaan dari si Expedition, itu malah bermasalah, ujungnya ekornya jadi panjang deh masalahnya. Jadi mendingan beli jari-jari sendiri. Dengan catatan kalau lu pengen pakai tromol standarnya si WR155 ya. Kalau misalnya lu pengen beli tromol khususnya si WR155 dari Expedition, mungkin jari-jarinya beda lagi. Tapi kalau buat yang pakai WR standar tromolnya, itu jari-jari depannya lu bisa pakai ukuran 184 ingat. Terus bagian belakangnya pakai yang ukuran 185, jangan sampai salah, 184, belakang 185. Yang di belakang bisa aja lu pakai ukuran 190, tapi ujungnya nanti jari-jarinya kepanjangan, harus dipotong. Ya potongnya makan waktu lagi dan bisa juga ngerusak velg kayak gua karena pernah salah jari-jari, ujungnya harus potong jari-jari dan baret-baret. Makanya jangan sampai salah kayak gua. Ingat, depan 184, belakang 185. Mereknya sendiri bebas, gue depan pakai TDR, belakang gue pakai Scarlett kalau nggak salah. Terus lanjut, proses penggantian ya lu tinggal ke tukang pelek lah ya, tukang pelek, setting jari-jari, ganti ban. Nah bannya bebas, mau depan belakangnya berapa. Tapi kalau di depannya yang biasa velg 3 inch, seminimalnya lu bisa pakai velg 110, ukuran 110 ada banyak lah, lu bisa pakai kayak gua Maxxis Extra Max, velg supermoto sejuta umat kayaknya, Maxxis Extra Max atau enggak Zeneos atau enggak Pirelli atau enggak Michelin, bebas, banyak yang ukuran 110. Terus yang belakang kalau lu pengen tapak lebar, mau dipaksa dikit bisa ke ukuran 150. Kalau mau yang ideal di 140 udah kayak velgnya si Yamaha R15. Nah gitu, kalau pengen yang lebih ngejar performa bisa pakai velg ukuran 130/70. Per berapanya terserah deh. Terus kalau udah pasang, perlu dicatat kalau velgnya kan sebelumnya velgnya ukuran 18. Belakangnya sekarang kita rubah jadi velg ukuran 17. Diameternya pasti berkurang. Mending gearnya dirubah. Gearnya dirubah yang paling aman, paling gampang. Gearnya standarnya kan tuh 1451. Ya minimal lu rubah jadi ukurannya 1450. Tujuannya biar speedometer lu nggak lari juga, trip odometer lu juga nggak lari. Kalau efeknya apa kalau lu nggak ganti gear? Ya tadi tripnya jadi lari, speednya jadi lari, cuman tarikannya pasti jauh lebih cepat. Tarikan bawahnya lebih padat, lebih enteng. Ya tadi saran gue mending gear depan standar, gear belakang ukurannya turunin 1 jadi 50. Tapi kalau gue sendiri, gue ganti jadi 1551 waktu itu. Sekarang untuk mengejar yang hitungan standarnya, yang paling amannya sebetulnya gue adalah 1552. Cuman ujungnya kan ganti 2 gear, sayang sih buang duit. Paling murah meriah ya tadi ganti gear belakang aja jadi 50 gitu. Kalau mau hitungan bener detailsnya banget gimana, nih gue kasih linknya di bawah. Itu nanti ada, lu tinggal masukin rasio gear, ukuran ban, sama rasio percepatan, gigi 1 sampai gigi 6. Nanti dia kasih tahu speedometernya tuh lari atau enggak. Jadi patokannya lu kalau lagi naik motor, kalau yang gue dapet sih di WR ini,
Kalau lu lagi gigi 6 RPM 5000 itu speednya ada di 65 km. Nah itu yang gue jadiin patokan di website, itu speedonya lari apa enggak. Waktu itu dengan kondisi bannya ban seperti ini, ban Supermoto, gearnya gear 15, depannya 15, belakangnya 51, itu gue dapat speedonya lari tapi malah jadi jauh lebih irit. Artinya kecepatannya jauh lebih cepat daripada yang ada di Speedo. Di Speedo tulisannya 65 km, tapi kecepatan aslinya gue bisa dapat 70 km. 69 kilometeran lah. Gitu. Jadi kalau mau cari idealnya nanti enak-enaknya lo bisa cari linknya gue taruh di bawah untuk rasio-rasio gearnya. Terserah lo mau kejar gear 1451, 1450, 1552, 1348, nah itu terserah gearnya, nanti semua detail ada di website itu. Terus kalau udah kepasang ban sama jari peleknya, jangan lupa yaitu lakukan balancing. Balancingnya kalau di internet cukup dikit sih ya. Cara balancingnya adalah lo tinggal taruh di tempat yang rata, as rodanya ujung sama ujung. Nah beratnya kemana, nanti cari titik berat di lawan arahnya. Misalnya ngarah beratnya ada di titik pentil ban. Nah, lo kasih titik pemberat di seberangnya. Nah, itu nanti diseberangin. Kalau misalnya masih nggak balance juga, nggak berhenti juga, dia akan cenderung berat ke satu titik. Kasih lagi pemberat di lawan arahnya. Pakai 100 gram pemberat. Pemberatnya juga pemberatnya salah sih. Harusnya ini bukan buat motor, malah buat RC yang gue pakai. Tapi gue tempel. Itu gue udah dapetin 100 gram harusnya balance, tapi ternyata di atas kecepatan tertentu setirnya masih tetap goyang. Goyangnya itu bukan karena rodanya nggak balance antara atas dan bawah, tapi antara kanan dan kiri. Jadi setelah gue perhatiin detail-detail, karena di bagian kiri WR itu kan ada cakram, di bagian kanannya kan nggak ada cakram. Jadi mungkin di putaran tertentu roda yang bagian ada sisi ada cakram itu lebih berat untuk ngebawa beban, harus dibalancein, di kanannya dikasih pemberat lebih biar lebih balance lagi. Kalau di belakang gue dapat tetap balance karena kenapa? Karena di sisi kiri ada rantai, ada gear, di sisi kanan ada cakram. Jadi beratnya tuh cukup balance antara kanan dan kiri. Atas bawahnya udah balance, kanan kirinya udah balance, ditolong sama gear dan cakram. Kalau di bagian depan WR, atas bawahnya udah balance, kanan kirinya perlu dibalancein lagi antara kanan dan kiri, karena di kiri ada cakram, di kanan nggak ada apa-apa. Jadi udah pasti nggak balance antara kanan dan kiri. Kalau udah dapat balancingnya, jujur itu akan jauh ngefek ketika lu bisa dorong-dorong motor waktu motornya lagi posisi mati. Berasa banget ketika gue udah mulai balancing pakai pemberat, itu gue ngedorong motor tuh enteng banget. Karena kenapa ya? Karena rodanya sendiri udah ketemu titik balance-nya. Jadi distribusi dorong rodanya tuh enteng banget. Motor ini mungkin total pretelan ujungnya jadi 150 kiloan kali ya. Tapi gue nggak berasa banget kayak motor 150 kiloan. Gue merasa kayak ngedorong motor bebek karena enteng banget. Malah gue merasa motor bebek lebih berat. Karena dulu motor bebek gue nggak balancein velgnya ya, rodanya. Ini kalau udah balance udah jadi jauh lebih enteng. Oh ya, kenapa gue memilih pakai velg Expedition ya? Jadi velg Expedition itu karena di bagian kirinya itu mendatar, di bagian samping kanan kirinya itu mendatar. Di bagian tengahnya juga mendatar di bagian jari-jarinya. Ya memang buat kalau nyuci agak susah ya, tapi karena mendatar ini jadi gampang banget buat pasang pemberat nih, buat balancernya, timah-timah pemberatnya. Kalau yang gua tahu kan Viros itu bentukannya kan kayak agak U. Nah itu buat ditempelin pemberatnya mungkin agak-agak butuh adjustment lagi ya. Tapi kalau ini karena bentukannya rata, gue nempelnya juga gampang banget. Dan ini adalah contohnya di velg depan, awalnya gue pasang 5 kanan 5 kiri, harapannya untuk balance, tapi sekarang kondisinya gue jadi ada 5 kanan, 3 kiri, 1 di tengah. 1 di tengah itu ada rongga, jadi biar dapetin titik balance di tengah. Yang di kanan gue banyakin lebih, biar bisa ngebalancein, ngelawan lebih berat, ngelawan cakram yang lebih berat. Tapi pas gue bawa jalan, gue masih merasa ketemu getaran-getaran kecil di atas kecepatan 50 lah. Makanya gue kalau bisa ada bengkel yang bisa beresin, gue akan coba langsung ke bengkel aja deh. Cuman ya kalau lu nggak ada bengkel, lu bisa trial and error, tempel-tempel sendiri timah pemberatnya. Timah pemberatnya sendiri murah banget. Gue bayar 50.000 udah dapat 1 kilo. 1 kilo bagi 5 gram, hitung aja tuh berapa puluh piece. Jadi tinggal cabut tempel. Gue udah cabut tempel berkali-kali.
masih bereksperimen buat temuin titik balance-nya. Oke, gue rasa video kalian cukup. Kesimpulannya untuk yang bagian roda, tadi perhatiin yang awal banget. Kalau pengen pakai tromol standar, jari-jari ini jangan sampai salah. Ukurannya 184, belakangnya 185. Terus abis di balancing, jangan lupa pasangin balancer. Abis ganti pelek, jangan lupa ganti setting balancernya. Sama jangan lupa ganti gear, jangan sampai dia lari speedonya. Saran termudah gue adalah gear belakang turunin 1 mata. Atau kalau pengen lo jadi lebih irit lagi, gear depan tambahin 1 mata, gear belakang ukurin jadi standar. Atau paling ideal yang gue pasang, depan tambah 1 mata, belakang tambah 1 mata. Oke, gue rasa video kalian cukup. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, share ke teman-teman lu yang anak-anak supermoto, apalagi WR pengen jadi supermoto, mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Gue Vincent, host dari channel Vincent and Garage. Sampai ketemu di video selanjutnya.